Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang fitoterapi influenza. Oke, anggota kelompok 3 yaitu ada Wahyuni Nanda Ayu Mahmudi, ada Diana Sasmitasari, ada Ika Livia Novitasari, ada Fauzan Nisfu, dan saya sendiri Evi Anastasia. Oke, yang selanjutnya yaitu outline dari penjelasan yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi definisi, klasifikasi, patofisiologi, flu, dan batuk. Kemudian yang kedua ada algoritma terapi, dan yang ketiga ada mekanisme kerja, dan yang keempat ada fitoterapi yaitu berisi tentang klasifikasi tanaman, kandungan fitokimia, uji praklinik, dan uji preklinik. Pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai tentang definisi, klasifikasi, patofisiologi dari flu dan pilek. Selanjutnya yaitu definisi tentang influenza. Influenza sendiri merupakan infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus influenza dan menyebar dengan mudah dari orang ke orang. Virus ini beredar di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Flu sendiri merupakan suatu penyakit yang self-limiting, di mana bila tidak terjadi komplikasi dengan penyakit lain, maka setelah 4-7 hari penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya. Daya tahan tubuh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap berat ringannya penyakit tersebut. Klasifikasi influenza. Klasifikasi ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu influenza tipe A, influenza tipe B, dan influenza tipe C. Untuk influenza tipe A sendiri dapat menimbulkan penyakit paling berat. Yang paling dikenal di Indonesia adalah flu babi dan flu burung. Untuk influenza tipe B, secara eksklusif hanya menyerang manusia dan lebih jarang dibandingkan virus influenza A karena tidak mengalami keragaman antigenik. Selanjutnya, influenza tipe C. Influenza ini dapat menginfeksi manusia, anjing, dan babi. Kadangkala menyebabkan penyakit yang berat dan epidemi lokal, dan hanya menimbulkan penyakit ringan pada anak-anak. Patofisiologi influenza dimulai dari inhalasi droplet virus influenza, diikuti replikasi virus dan kemudian infeksi virus, menyebabkan inflamasi pada saluran pernafasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma terapi dari flu dan pilek atau influenza. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma terapi dari flu dan pilek atau influenza. Untuk yang pertama yakni terapi farmakologi. Nah, untuk terapi farmakologi yang pertama yakni pada saat pasien sedang demam. Pada saat pasien demam diberikan analgesik antipiretik. Untuk contoh obatnya seperti paracetamol. Untuk terapi farmakologi yang kedua, pada saat pasien sedang alergi atau untuk meringankan alerginya, yakni diberikan antihistamin. Untuk antihistamin yang digunakan adalah deklorfeniramin maleat atau klorfeniramin maleat. Untuk terapi farmakologi yang ketiga, apabila pasien sedang mengalami hidung tersumbat, diberikan dekongestan hidung. Bisa memakai inhaler atau sediaan secara oral. Untuk sediaannya sendiri, untuk yang secara oral diberikan pseudoephedrine. Untuk terapi farmakologi yang keempat, yakni apabila pasien sedang mengalami batuk berdahak, bisa diberikan ekspektoran dan mukolitik. Untuk ekspektoran dan mukolitik yang dipakai
yakni gliserin guaiacolat, amonium klorida, atau bromheksin. Untuk terapi farmakologi yang kelima, apabila pasien sedang mengalami batuk, bisa diberikan antitusif. Nah, untuk antitusif yang digunakan bisa dextromethorphan difenhidramin HCl. Dapat diberikan dalam dosis tertentu. Selanjutnya yakni terapi non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi, yang pertama, pasien bisa beristirahat 2-3 hari dan mengurangi kegiatan fisik berlebihan. Yang kedua, meningkatkan gizi makanan. Gizi makanan di sini dengan makanan dengan kalori dan protein yang tinggi untuk menambah daya tahan tubuh dan makan buah-buahan segar yang banyak mengandung vitamin sehingga tubuh menjadi lebih sehat. Untuk terapi non-farmakologi yang ketiga yakni banyak-banyak minum air agar tidak kering di tenggorokan serta untuk mengencerkan dahak dan membantu untuk menurunkan demam. Untuk yang terakhir yakni sering berkumur dengan air garam untuk mengurangi rasa nyeri di tenggorokan. Yang ketiga yakni mekanisme kerja. Mekanisme kerja analgesik antipiretik. Obat parasetamol bekerja secara non-selektif dan menghambat enzim siklooksinasa COX-1 dan COX-2. Pada COX-1 memiliki efek sitoprotektif, yaitu melindungi mukosa lambung. Apabila dihambat akan terjadi efek samping pada gastrointestinal. Sedangkan ketika COX-2 dihambat akan menyebabkan menurunnya produksi prostaglandin. Prostaglandin merupakan mediator nyeri, demam, dan antiinflamasi, sehingga apabila parasetamol menghambat prostaglandin menyebabkan menurunnya rasa nyeri, sehingga antipiretik parasetamol bekerja dengan menghambat COX-3 pada hipotalamus. Mekanisme kerja antihistamin. Antihistamin bekerja dengan cara berikatan secara reversibel dengan reseptor histamin, kemudian menstabilkan dan mempertahankan dalam bentuk yang tidak aktif. Mekanisme kerja dekongestan hidung. Dekongestan adalah agonis adrenergik simpatomimetik dengan mekanisme aksinya stimulasi dari reseptor alfa adrenergik menarik pembuluh darah sehingga menurunkan pembengkakan pembuluh sinus dan edema mukosa. Mekanisme kerja ekspektoran dan antimukolitik. Mekanisme kerja ekspektoran meningkatkan volume sekresi dan meningkatkan aksi cilia atau mukosili sehingga dahak encer dan menurunkan viskositas atau kekentalan dahak di trakea dan bronkius dan merangsang pengeluaran dahak ke faring. Sedangkan mekanisme kerja mukolitik yakni menguraikan mukopolisakarida asam sehingga terjadi peningkatan produksi lisosom dan mengaktifkan enzim hidrolitik secara bersamaan, sehingga kelenjar serosa terstimulasi dan menghilangkan serat-serat mukoprotein dan mukopolisakarida sehingga terjadi peningkatan jumlah sekret dan viskositas sputum atau dahak menurun, dan serabut lendir bronkus encer dan terurai sehingga lebih mudah dikeluarkan. Mekanisme kerja antitusif. Mekanisme kerja obat antitusif non-narkotik, penekanan batuk non-opiat, menekan aksi sentral pada pusat batuk di medula, lalu diabsorpsi di saluran cerna dan di metabolisme di hati, lalu disekresi melalui ginjal dengan jalan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk. Selanjutnya fitoterapi, yaitu ada klasifikasi tanaman, kandungan fitokimia, uji praklinik, uji preklinik.
Klasifikasi Echinacea purpurea. Nama latin Echinacea purpurea, nama lain purple coneflower, kingdom Plantae, kelas Magnoliophyta, famili Asteraceae, genus Echinacea moench, spesies Echinacea purpurea moench. Kandungan kimia memiliki kandungan turunan asam kafeat, Echinacosida atau Echinacea pallida, asam sikorat atau Echinacea purpurea, alkamida, minyak atsiri, dan polisakarida. Mekanisme kerja memicu kerja limfosit dan meningkatkan fagositosis dan menginduksi produksi interferon. Echinacea juga memacu makrofag untuk menghasilkan sitokin yang akan membantu meregulasi sistem imun. Namun apabila sel makrofag distimulasi menunjukkan efek antiviral. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu preparasi sampel, di mana Echinacea ini diekstraksi dengan 65% hidroetanol volume per volume dari Echinacea purpurea yang baru dipanen ya, menggunakan Good Manufacturing Practice atau GMP. Kemudian pada ramuan dan akar Echinacea ini diekstraksi secara terpisah dengan etanol 65% menggunakan rasio obat untuk ekstrak DER 1:11 dan 1:12. Selanjutnya, kedua pecahan ini digabungkan dengan perbandingan akhir 95:5. Kemudian komposisi senyawa penanda khas dalam batch yang diuji 1.023.117 ini disediakan dalam tabel 1, yaitu konsentrasi akhir etanol dalam ekstrak adalah 65% volume per volume dengan massa kering 16 mg per mili Echinacea. Kemudian, eksperimen dilakukan dengan formulasi cairan standar yang diperoleh langsung dari Avogal AG. Formulasi yang sama ini tersedia secara komersial. Yang selanjutnya yaitu uji preklinik dari Echinacea purpurea, yaitu dilakukan uji in vivo. Nah, pada uji in vivo dengan mencit atau C57BL6 yang dibeli dari Jackson Laboratorium Maine, dilakukan perawatan hewan dan penelitiannya dilakukan dengan pedoman institusional dan disetujui oleh Institutional Animal Care dan Use Committee of Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Nah, pada mencit yang berumur 6-8 minggu ini dengan bobot 15-20 gram dibuat kehilangan lebih dari 30% total berat badan yang dikorbankan. Nah, pada ekstrak tanaman E. purpurea tidak memiliki efek antivirus yang signifikan. Nah, namun pada ekstrak akar dari E. purpurea ini memiliki aktivitas antivirus yang kuat. Nah, mengapa tadi disebutkan efek antivirusnya signifikan? Ini diperoleh dari ekstrak tanaman seluruh E. purpurea. Sedangkan pada penelitian kedua yaitu di sini dijelaskan ekstrak akar. Jadi khusus pada ekstrak akar dari E. purpurea ini yang memiliki aktivitas antivirus yang kuat, sehingga bagian tanaman yang baik digunakan pada tanaman ini yaitu pada akarnya, menurut Fusco, Declan et al. 2011. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu uji preklinik dari Echinacea purpurea, yaitu di sini ada uji in vitro-nya. Nah, menurut Fusco, Declan et al. 2011, pada uji in vitro ini digunakan sel ginjal anjing Madindarby atau MDCK dalam labu ukur kultur sel sebanyak 5-10% yang dapat mengurangi infeksi antivirus influenza, yaitu pada dosis 1,6 gram per mili. Oke, yang selanjutnya ada uji klinik dari Echinacea purpurea, di mana ekstrak E. purpurea standar memiliki efektivitas antivirus yang kuat terhadap semua jalur
pemberian pada manusia, yaitu pada dosis atau konsentrasi awal dari 1,6 mg per mili, pada dosis oral sebanyak 1,6 gram per mili ekstrak dengan pengenceran 1:1000 dapat menonaktifkan lebih dari 99% infeksi virus influenza. Selanjutnya ini adalah contoh obat yang beredar di pasaran, yaitu contoh obat dari Echinacea hypercolae. Klasifikasi Androgobis paniculata. Nama latin Androgobis paniculata, kingdom Plantae, ordo Lamiales, famili Acaceae, genus Androgobis dan spesies paniculata. Berikut adalah kandungan kimia dari Androgobis paniculata. Secara kimia mengandung flavonoid dan terpenoid, di mana flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang memiliki potensi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Untuk mekanisme kerjanya yaitu dapat merusak sel trofosit dan trofoblast, di mana sel trofosit dan trofoblast berperan dalam kondensasi sitoplasma dari sel tumor dan menghancurkan inti sel. Oke, kemudian yang selanjutnya itu preparasi sampel ya. Preparasi sampel dari tanaman Androgapis. Androgapis ini diambil 1,5 kg, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya digiling ya, diekstraksi dengan metanol 1/6 dengan metode reflux selama 8 jam. Kemudian disaring untuk menghasilkan residu. Nah, didapat 3 residu ekstrak yang diperoleh. Yang pertama yaitu CHCl dengan residu 700 gram. Kemudian yang kedua yaitu terlarut. Residu yang terlarut itu sebanyak 1,5 kg. Dan residu yang tidak terlarut HO sebanyak 150 gram. Nah, residu ini dikromatografi untuk menghasilkan fraksi tertentu. Nah, fraksi ini kemudian diidentifikasi untuk memperoleh senyawa tertentu. Nah, senyawa tertentu ini diperoleh sebanyak 32 senyawa bioaktif dengan 7 N-labdan diterpenoid, 12 flavonoid, dan 2 turunan asam guanik yang sudah diisolasi dan dikarakterisasi dengan prosedur ini. Oke, yang selanjutnya yaitu uji preklinik dari Androgapis paniculate, di mana uji yang dilakukan yaitu uji in vitro pada sel epitel paru-paru manusia atau A549 dan sel ginjal madin Derbikenin atau MDCK dari tipe kultur Amerika. Masanes FA/USA ditemukan pada ekstrak paniculate terdapat 2 lakton triterpenoid yaitu AP, adigropoid, andrograpoid, dan DAP yaitu 14 deoksi 11 12 dehidroandrogropolit, di mana efektivitas tertinggi ada pada DAP dengan tingkat toksisitas terendah pada sel epitel paru manusia atau A549 yang dapat digunakan untuk pengobatan flu burung dan juga influenza, di mana DAP memberikan aktivitas anti H5N1 dengan menghambat replikasi virus. Nah, digunakan pada dosis masing-masing 10-40 mikrogram atau mililiter untuk sel MDCK atau sebanyak 0,5% DMSO. Oke, slide selanjutnya yaitu uji klinik dari Androgapis paniculate.
Uji klinik di sini pada pasien rawat jalan yang mengalami pilek selama 3 hari diberikan 4 tablet sekali 3 hari, diberikan selama 5 hari. Kemudian, pada tiap tablet ini mengandung 85 mg ekstrak Androcrapis pandiculet dengan perbandingan tablet obat placebo yang dilapisi gula. Hasilnya di mana jumlah pasien sembuh dengan placebo adalah 36% dan pada kelompok pasien yang sembuh dengan diberikan ekstrak Androcrapis pandiculet adalah 65,7%. Nah, dapat dikatakan bahwa ekstrak Androcrapis pandiculet sangat menguntungkan dalam pengobatan flu biasa maupun menular. Dan pada penyelidikan investigasi dari Lembaga Penelitian Obat Tradisional Sichuan menunjukkan bahwa ekstrak ini dapat menurunkan suhu tubuh pasien dalam 48 jam. Oke, berikut ini ada obat yang ada di pasaran. Bisa dilihat pada slide. Oke, terima kasih. Sekian presentase dari kami. Di sini kami punya quotes. Tak perlu membandingkan hasilmu dengan orang lain, karena kerjamu berbeda dengan orang lain. Oke, akhir kata mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir presentasi kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.